Renungan Hari Selasa 14 Februari 2023, Pekan ke-6 Tahun A. Peringatan Santo Cyrillus Pertapa dan Santo Methodius Uskup. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 6 ayat 5-8, bab 7 ayat 1-5, dan ayat 10, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 14-21. Saudara-saudariku terkasih, belajar untuk mengenal pribadi dan karakter seseorang itu sangat penting. Orang yang sudah mengenal pribadi dan karakter seseorang akan dengan mudah berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan orang bersangkutan. Santo Markus menampilkan sebuah peringatan kepada para murid oleh Yesus agar belajar untuk mengetahui pribadi dan karakter seseorang, teristimewa orang-orang Farisi dan Herodes. Ia tegas mengatakan, berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Mengapa Yesus memberikan awasan agar para murid berjaga-jaga, waspada? Awasan Yesus ini bertujuan agar para muridnya bijaksana dan mampu menentukan sikap. Mereka harus lebih dewasa dan tidak cepat terpengaruh dengan ajakan, ajaran, dan bujukan orang Farisi atau Herodes. Yesus menilai bahwa para murid belum memiliki kekokohan iman yang kuat, keteguhan. Mereka gampang terpengaruh. Karena orang Farisi dan Herodes gampang memanipulasi fakta dari kebenaran menjadi sebuah kepalsuan, mampu membungkus diri sebagai orang benar, tetapi banyak membuat penipuan dan ketidakadilan. Mereka lebih banyak menunjukkan sikap kemunafikan daripada pribadi mereka yang sesungguhnya. Yesus mengawasi para muridnya agar tidak bersikap seperti mereka. Mereka harus memiliki komitmen yang sungguh. Mereka harus meneladani sikap dan perbuatan Yesus sang gurunya. Bukan ragi orang Farisi atau ragi Herodes, tetapi ragi Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan para murid atas awasan Yesus? Yesus menemukan bahwa para murid belum juga memahami apa yang disabdakannya. Yesus berbicara tentang ragi. Para murid berdiskusi tentang roti. Yesus sangat kecewa dengan sikap mereka. Yesus menilai mereka terlalu sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan duniawi, dan mereka lupa akan unsur yang paling utama yang harus mereka imani saat itu, yakni kehadirannya di tengah mereka. Di tengah mereka ada roti yang lebih unik, satu-satunya yang harus mereka perhatikan, yakni hidup Yesus, karya Yesus, sabda Yesus. Dia yang harus merasuki hidup mereka, menjadi sumber kekuatan hidup dan karya pelayanan mereka. Saudara-saudariku terkasih, peringatan Yesus kepada murid-muridnya juga menjadi awasan bagi kita pada zaman ini. Saat ini di mana-mana kita menemukan godaan. Kita dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk yang ditampilkan dunia.
Ada banyak tawaran yang menggiurkan, mematikan dan meninabobohkan orang. Kita dituntut sikap waspada dan berjaga-jaga. Di satu pihak kita harus sadar bahwa unsur dunia, pengaruh dunia penting, hal-hal dunia kita butuhkan. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pengaruh dunia atas hidup kita. Maka kita dituntut pula untuk membaharui sikap iman dan moral kita. Sikap iman dan moral kita harus diisi dan diasah, dibina dan diberi kekuatan baru yang bersumber pada Kristus, pada hidup dan karya Kristus, yang utamanya adalah kasih. Harus ada keseimbangan antara mengusahakan hal dunia dengan hal rohani. Mewujudkan keinginan dunia yang dilandasi oleh kasih. Ragi Yesus Kristus harus lebih berpengaruh dan merasuki hidup kita orang beriman. Santo Cyrillus dan Methodius, doakanlah kami.